Halo teman-teman, balik lagi sama gua TB. Dan kali ini gua lagi di tempat tinggal gua. Dan di episode kali ini gua bukan membahas tentang kepramugaraan atau penerbangan atau crew life, ataupun bukan review segala sesuatu kepo bareng TB, enggak. Kali ini gua pengen sharing, tentunya ya sharing bareng ya sharing bareng TB ya. Jadi sharing ini topiknya agak berbeda dari biasanya, dan yang akan membawakan adalah orang tua gue sendiri. So, enjoy penjelasan atau cerita dari nyokap gue. Semoga bermanfaat, diambil sisi positifnya, dan semoga kalian mendapat ilmu. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu berusia 62 tahun pada tahun ini 2020. Anak saya 3, laki-laki semua. Dan anak saya adalah anak yang manis, sehat, dan soleh. Anak kedua dan anak bungsu saya sudah menikah, tetapi anak yang paling sulung belum menikah. Hal ini disebabkan karena dia menderita semacam penyakit yang dinamakan sebagai AVM. Sebenarnya AVM itu bukanlah penyakit, tapi merupakan cacat bawaan lahir alias dari bayi, dan mempunyai arti atau singkatan arteri vena malformation. AVM itu salah satunya bisa terletak dalam otak, di mana saja bagian otak tersebut. Nah, gejala yang diderita oleh anak saya adalah adanya kejang-kejang. Hal ini seperti gejalanya epilepsi. Hal ini disebabkan pada AVM tersebut terjadi pelengketan antara arteri dan vena, sehingga darah yang masuk ke otak yang seharusnya darah bersih ini tercampur dengan darah kotor, darah yang mau dibersihkan oleh jantung. Diibaratkan untuk kabel adalah kabel biru dan kabel merah. Kabel biru dan kabel merah itu terjadi pelengketan sehingga terjadi konslet, dan itu yang sering menyebabkan kejang. Gejala klinis yang dapat diamati dari penderita selain kejang dalam hal ini adalah adanya perilaku aneh. Penyakit melipangnya misalnya seperti orang kalau bahasa Sundanya ngalindur atau ngigo. Hal ini disebabkan karena AVM yang diderita anak saya itu letaknya di frontal, bagian otak frontal. Sementara sepengetahuan saya, bagian otak frontal itu adalah bagian otak yang memberi keputusan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dikeluarkan. Jadi kadang-kadang dia berperilaku aneh, tidak dapat diobati dengan obat. Kalaupun anak saya meminum obat, tetapi itu hanya untuk mencegah atau mengurangi kejang-kejangnya saja. Sementara AVM ini akan terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan otak. Walaupun AVM ini cacat bawaan atau cacat lahir, tapi biasanya gejalanya baru muncul antara umur 10 sampai 30 tahun. Khusus pada anak saya, gejala ini baru muncul pada saat usia anak saya 16 tahun, dan kalau merasa lelah atau lelah fisik atau lelah berpikir, maka intensitas kejangnya akan meningkat. Nah, pada saat gejala mulai ketahuan karena dia berperilaku aneh, maka kita menyangka dia itu stres atau depresi. Teman-temannya menduga anak saya lemah mental sehingga mudah kesurupan katanya, atau kemasukan setan. Karena tadi yang saya sudah jelaskan bahwa sering berperilaku aneh atau seperti orang kesurupan. Ternyata
perilaku aneh itu dikarenakan otak itu kekurangan oksigen, dan kebetulan proses kekurangan oksigennya ada di bagian frontal, maka dia tidak bisa membagi dengan benar mana yang harus keluar, mana yang harus disimpan sebagai memori. Selama dia menderita, dia sering kambuh pada saat berkendaraan. Sebenarnya penderita tersebut tidak boleh berkendaraan sendiri karena dikhawatirkan terjadi skip atau kambuh pada perjalanan tersebut. Seperti tadi saya sebutkan bahwa anak saya sudah beberapa kali mengalami kejang pada saat berkendaraan sendiri. Dan pada tahun 2011, anak saya sebenarnya sudah di CT scan untuk melihat kenapa ada gejala kejang seperti epilepsi. Karena dilihat dari riwayatnya, anak saya atau kami tidak punya keturunan epilepsi. Nah, ternyata hasil CT scan pada 2011 itu di bagian kepala atau di bagian otak tidak menunjukkan gejala epilepsi atau penyebab epilepsi. Jadi kami tetap waktu itu mempunyai perkiraan atau dugaan bahwa anak saya memang mengalami depresi. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menunjukkan apa yang menyebabkan anak saya seperti itu adalah dimulai dengan adanya makin meningkat gejala tersebut, makin pelupa. Itu dimulai kira-kira 5 tahun terakhir, makin pelupa, makin sering kejang, nggak boleh capek sedikit, nggak boleh kurang tidur sedikit, itu langsung dia ngeblank, sering kejang. Sehingga pada tahun 2019 akhir, saya ingat tepatnya tanggal 6 November, anak saya mengalami kecelakaan tunggal, jatuh dari motor, masuk ke selokan, sampai terjadi luka-luka di bagian kepala. Akhirnya dokter yang menangani luka tersebut menyarankan, ibu tolong di CT scan ini, karena walaupun tidak menunjukkan gejala gegar otak, tapi karena lukanya banyak, takut ada sebenarnya. Akhirnya di CT scan. Nah, hasil akhir yang dilihat dari hasil CT scan tersebut ternyata ada AVM, dan kami baru tahu. Segera terus kami lihat apa itu AVM. Nah, jadi dari situ kami tahu bahwa anak saya menderita AVM. Sekarang setelah tahu penyebab kejang anak saya, maka dosis obat yang selama ini diberikan dari tahun 2011 sampai sekarang dosisnya dinaikkan menjadi 2 kali, khusus untuk obat kejang. Ya, barangkali sedikit informasi, obat itu namanya adalah phenytoin dan Depakote. Dan sekali lagi, itu bukan untuk menyembuhkan AVM, tetapi untuk mengurangi rasa kejang tersebut atau gejala kejang tersebut. Nah, mengapa anak tersebut tidak boleh, penderita AVM itu tidak boleh terlalu banyak menderita kejang? Sebab itu lama-lama bisa menyebabkan dia stroke karena terjadi kebocoran, stroke, dan mengalami koma atau bahkan plus. Tapi sementara AVM itu sekali lagi akan terus berkembang atau sesuai dengan berkembangnya otak. Nah, selanjutnya bagaimana ini cara menyembuhkannya atau cara menghilangkannya AVM ini? Nah, sementara obat tidak ada, satu-satunya ada dengan cara dioperasi, dengan jalan dioperasi, yaitu dipisahkan antara arteri dan venanya. Hanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu pengetahuan, itu ternyata risikonya sangat besar sekali. Peluang untuk sembuhnya, peluang untuk normalnya itu hanya 25%. Karena apa? Untuk memisahkan antara arteri dan vena, antara arteri dan vena itu mudah.
Tetapi yang menjadi kesulitan, yang kejar-kejaran dengan waktu adalah menutup kebocorannya sebagai akibat dari pelepasan atau pemisahan antara avena dan arteri yang lengket. Tapi itu hanya berdasarkan pengetahuan kesehatan atau berdasarkan kesehatan. Saya yakin kalau insya Allah, kalau Allah berkehendak lain, insya Allah anak saya bisa normal kembali. Nah, dan barangkali dari pendengar ini, yang mendengar ini, barangkali yang punya pengalaman seperti anak saya, kasusnya anak saya, bisa memberi semangat atau bisa memberi jalan keluar atau bisa memberi hal baru mengatasi AVM ini. Karena ini AVM itu merupakan cacat yang langka dan saya baru tahu saat ini. Ini juga barangkali bisa memberi pengetahuan kepada teman-teman, kepada pendengar, pada yang membaca ini atau yang mendengarkan ini. Barangkali inilah pengalaman saya, pengalaman baru yang mungkin bisa menjadi pengetahuan atau manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya berharap ada yang memberi saran mengenai kasus ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan pengalaman saya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitulah cerita atau penjelasan dari nyokap gua. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman sama bisa saling sharing, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada masukan, atau bahkan mungkin ada pertanyaan mengenai AVM ini. Soalnya gue sendiri juga kayak baru dengar sih, mungkin entah gue kurang lihat-lihat di internet atau apa, tapi ya gue baru dengar ada yang namanya AVM itu kan. Selama ini kan dengarnya paling epilepsi, stres, depresi ya kayak gitu. Ternyata ada yang namanya AVM. Dan tolong diambil sisi positifnya, kita mau sharing berbagi informasi mengenai kelainan ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Nantikan video Tuh Bagus Rasa yang lainnya, episode lainnya. Kalian juga bisa cek video Creations. Di situ juga gue bertindak sebagai host dan ada beberapa short movie di Creations sana tentang penerbangan. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, see you on board.